Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari Universitas Negeri Medan. Pada hari ini akan membahas mengenai apa sih sistem akuntansi aset tetap atau yang lebih kita kenal sebagai fixed asset. Nah, rasanya belum afdol nih jika kita belum berkenalan, ya kan? Perkenalkan, saya Syarifah Giska Safitri, salah satu pemateri teman-teman sekalian hari ini, dan kita akan membahas bagaimana sih sistem akuntansi dari aset tetap itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus tahu dulu kira-kira apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis, dan juga karakteristik dari aset tetap. Lalu kita akan membahas mengenai mendeskripsikan sistem akuntansi aset tetap dalam perusahaan. Kita juga akan menjelaskan prosedur, dokumen, dan catatan akuntansi aset tetap. Dan yang terakhir, kita akan memberikan gambaran pentingnya pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap. Nah, langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, kita harus berkenalan dulu ya kan, kira-kira apa sih aset tetap atau fixed asset itu tadi. Nah, aset tetap dalam artinya itu adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Nah, jadi kata kuncinya adalah memiliki wujud dan juga memiliki manfaat ekonomi 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Jadi jika kurang dari 1 tahun, itu namanya aset lancar. Nah, contohnya nih, jika teman-teman bingung membayangkan bagaimana aset tetap itu, bayangkan mobil. Nah, jika teman-teman membeli mobil, tentu teman-teman akan menggunakan mobil itu dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, ya kan? Tidak mungkin nih teman-teman beli mobil, kemudian teman-teman akan pakai hanya dalam waktu 1 tahun, kemudian buang mobilnya dan beli yang baru lagi. Itu berarti teman-teman super rich atau crazy rich, ya kan? Nah, adapun karena dia itu memiliki wujud, makanya nama lain dari aset tetap adalah aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. Nah, adapun karakteristik dari transaksi aset tetap adalah, pertama, frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap itu relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar. Namun, umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Sebagai contoh, kita bandingkan nih, teman-teman beli 1 box kertas HVS dengan 1 unit mobil. Kira-kira mana sih yang lebih mahal? Tentu saja yang mobil, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita pikirkan lagi, mobil itu dipakai lebih dari 1 tahun. Itulah kenapa dia lebih mahal harganya, begitu. Kemudian yang kedua, pengendalian aset tetap itu dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap. Dan yang ketiga, pengeluaran yang bersangkutan dengan aktiva tetap itu perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengeluaran pendapatan dan juga pengeluaran modal. Nah, dalam pengelolaannya sendiri, aset tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya terdiri atas yang pertama, tanah dan perbaikan tanah, lalu yang kedua, gedung dan perbaikan gedung, ketiga, mesin dan perbaikan dan peralatan pabrik, keempat, mebel, kelima, kendaraan, dan keenam, aset tetap lain. Nah, lanjut, kita akan membahas nih mengenai apa sih transaksi tadi yang mengubah aset tetap. Nah, dalam transaksi yang mengubah aset tetap, itu yang pertama, jenis transaksi yang mengubah akun aset tetap itu terdiri dari transaksi perolehan seperti pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Lalu ada juga pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, dan penghentian pemakaian dan penjualan. Lalu kemudian, untuk jenis transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aset tetap, itu terdiri dari penyusutan, penghentian pemakaian, penjualan, dan juga pertukaran. Dan jenis transaksi yang mengubah akun biaya reparasi dan pemeliharaan aset tetap, itu pertama, konsumsi berbagai sumber daya, seperti bahan baku dan suku cadang, kemudian sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih manajemen dari aset tetap itu sendiri. Nah, pertama-tama, aset tetap itu harus dimanfaatkan secara optimal selama umur ekonomisnya dan dikelola oleh bagian aset tetap dalam organisasi. Nah, kira-kira apa saja sih wewenang yang dimiliki oleh si bagian aset tetap itu tadi? Pertama, itu menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Lalu
Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Jadi contohnya nih, misalnya divisi A itu lebih membutuhkan fix aset ini tadi dibandingkan divisi B. Nah, jadi mereka itu memiliki wewenang untuk memindahkan fix aset dari divisi B menuju ke divisi A. Lalu yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Dan yang keempat, memberikan otorisasi pengiriman aktiva tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Nah, perlu dicatat, fix aset ini tidak boleh dikelola oleh yang memiliki divisi itu sendiri. Jadi mereka harus ada pihak eksternal yang mengelola aset tetap itu demi menjaga perusahaan ini tidak melakukan kecurangan atau fraud. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kode aset tetap. Nah, dalam struktur kode aset tetap, kami mengambil contoh dari buku Mulyadi. Itu teman-teman bisa lihat ya kan di sini. Pertama, untuk terdapat satu digit angka khusus untuk golongan aset tetap. Lalu yang kedua, untuk jenis aset tetapnya, lalu ada tahun perolehannya, lalu ada untuk fungsi, lalu ada untuk lokasi, dan juga untuk portability-nya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi, dengan sistem penomorannya itu tadi, contohnya golongan aset tetap itu 1 untuk tanah dan perbaikan tanah, lalu yang kedua untuk gedung dan perbaikan gedung, lalu angka 3 untuk mesin dan equipment pabrik, lalu angka 4 untuk mesin dan peralatan kantor, angka 5 untuk mebel, angka 6 untuk kendaraan darat, angka 7 untuk kendaraan air, angka 8 untuk kendaraan udara, dan angka 9 untuk aktiva tetap lain. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin bagi teman-teman sekalian, emangnya harus ya kami menggunakan sistem penomoran ini? Sebenarnya kembali lagi ke perusahaan teman masing-masing. Jadi, jika teman-teman ingin menggunakan sistem penggolongan yang berbeda, itu tidak masalah. Tetapi, menurut buku Mulyadi, ini adalah yang paling sering digunakan oleh mayoritas perusahaan. Sehingga kami mengambil contoh ini agar teman-teman bisa mendapatkan gambarannya nih. Begitu. Lalu, kita akan masuk ke 2 digit untuk jenis aset tetap. Nah, biasanya tiap golongan aktiva tetap itu dapat dirinci lebih lanjut. Jadi masing-masing sampai dengan 99 jenis. Adapun contohnya, misalnya mesin dan equipment kantor dirinci menjadi jenis aset tetap 1 mesin ketik manual, lalu angka 2 untuk mesin ketik elektronik, angka ketiga untuk mesin potong kertas, angka keempat untuk mesin penghancur kertas, dan yang angka kelima untuk mesin fotokopi. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan perusahaan teman-teman sekalian. Kemudian untuk tahun perolehan, nah jadi untuk tahun perolehan aktiva tetap atau aset tetap itu diambil 2 angka terakhir yang dicantumkan dalam kode aktiva tetap. Misalnya teman-teman beli itu di tahun 2004. Nah, teman-teman bisa hanya menuliskan angka 04, atau misalnya teman-teman membeli di tahun 2025. Nah, ambil 2 digit angka terakhir yaitu angka 25 untuk dimasukkan ke dalam si sistem penomoran itu tadi. Nah, kenapa sih tahun ini penting? Nah, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasannya si fixed asset ini kan penggunanya lebih dari 1 tahun. Tetapi kita bandingkan nih, mobil yang kita beli di tahun 2004 dengan mobil yang kita beli di tahun 2020. Mana sih yang kinerjanya lebih bagus? Tentu yang di tahun 2020, bukan? Karena kita lebih sedikit menggunakannya dibandingkan yang di tahun 2004. Nah, memberikan keterangan tahun pembelian itu akan membuat kita lebih aware bahwasannya kapan sih mobil ini masa manfaatnya akan habis, sehingga kita bisa membuat keputusan manajerial yang lebih cepat. Nah, lalu untuk bagian kode fungsi itu memudahkan pembebanan biaya penyusutan aset tetap nantinya ke dalam biaya produksi, biaya administrasi dan umum, dan juga biaya pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur itu biasanya ada 3 fungsi pokok, maka fungsi ini disusun sebagai pertama produksi, kedua administrasi dan umum, lalu yang ketiga pemasaran. Nah, kita akan masuk ke lokasi. Jadi, biasanya kalau lokasi itu bisa disesuaikan dengan perusahaan teman masing-masing ya, tapi biasanya akan dibagikan menjadi daerahnya. Contohnya misalnya teman-teman memiliki cabang yang berbeda-beda nih. Nah, tiap cabang itu memiliki kodenya masing-masing. Kemudian untuk gedungnya, kadang kan ada perusahaan yang gedungnya itu berbeda-beda. Nah, ini bisa menjadi salah satu insight bagi teman-teman. Lalu lantainya,
Bayangin nih, perusahaannya itu ada contohnya 18 lantai. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasikannya lebih cepat. Dan juga nomor ruangannya. Jadi kita bisa lebih tahu dengan akurat dan presisi di mana sih fixed asset ini berada. Nah, dan yang terakhir adalah portability. Jadi, portability aset tetap itu digolongkan menurut mudah dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang pertama itu adalah portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia. Sebagai contoh, misalnya speaker. Nah, kalau misalnya teman-teman membeli speaker sebagai aset tetap atau fixed asset, tentu teman-teman bisa memindahkan dari divisi A dan divisi B dengan mudah ya kan. Tinggal tarik aja tuh si speakernya. Kemudian yang kedua, movable, dapat dipindahkan dengan alat bantu. Sebagai contoh, mesin fotokopi. Nah, untuk mesin fotokopi itu sendiri, kalau misalnya kita akan pakai tangan tentu sulit ya, tetapi kita bisa memindahkannya dengan alat bantu. Nah, itulah kenapa dia memakai sistem penomoran angka 2. Lalu yang ketiga adalah fixtures atau melekat pada aset tetap lain. Jadi, dia tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Nah, menurut teman-teman, kira-kira mengapa sih kita perlu memberikan sistem penomoran ini? Jadi, jika teman-teman menggunakan aplikasi akuntansi atau software akuntansi, sebagai contoh, saya akan menggunakan ABSS. Nah, pada aplikasi ABSS, ketika teman-teman itu ingin menginput inventory, tentu teman-teman harus mengisi nomor si asetnya itu tadi. Mengapa demikian? Agar teman-teman ketika berusaha melakukan sebuah transaksi yang berkaitan dengan aset tetap tersebut, jadi teman-teman akan bisa langsung tahu dan juga akan bisa dengan cepat menemukan akunnya. Karena jika kita berbicara tentang perusahaan, apalagi perusahaan manufaktur yang besar, itu akan banyak ya fixed asetnya dibandingkan jika kita mencatatnya manual satu persatu. Jadi ini akan meningkatkan efisiensi dari si perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawardani Syabila dengan NIM 7233220021. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen transaksi aset tetap. Nah, jadi dokumen aset transaksi tetap itu terbagi atas 11. Yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Nah, itu dia terkait dengan dokumen persetujuan investasi yang diisi oleh fungsi pengusul disahkan direktur utama setelah diotorisasi oleh direktur fungsi. Yang kedua ada surat permintaan reparasi. Dokumen perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Nah, yang ketiga ada surat permintaan penghentian pemakaian, dokumen permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Nah, yang keempat ada surat permintaan transfer aset tetap, dokumen permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Nah, yang kelima ada surat perintah kerja, dokumen perintah kerja terkait aset tetap serta catatan biaya, misalnya pemasangan aset tetap. Yang keenam ada surat order pembelian, dokumen oleh fungsi pembelian untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Yang ketujuh ada laporan penerimaan barang, dokumen oleh fungsi penerimaan setelah pemeriksaan aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang kesembilan ada menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Nah, itu yang ke-10 ada daftar depresiasi aset tetap, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Dan yang ke-11 ada bukti memorial, memberikan otorisasi penghentian, pemakaian, dan transfer ke pihak luar untuk reparasi. Oke, nama saya Norbert Saragi, akuntansi C 2023 dengan NIM 72335218. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kita akan langkah pertama itu adalah kita membuat surat permintaan otorisasi investasi. Nah, ketika sudah membuatnya, maka akan membuat surat orderan pembelian, terus laporan penerimaan barang, dan surat penetapan penempatan aset tetap. Nah, setelah selesai itu semua dibuat, maka akan diberikan otorisasi yang dimana surat tersebut akan segera disahkan gitu. Terus selanjutnya ada bagian pembelian yang dimana surat otorisasi investasi ini disuruh membuat surat permintaan penaruhan harga. Nah, ketika sudah membuat surat permintaan penaruhan harga akan dikirim kepada pemasok. Terus ketika sampai di pemasok, maka surat penaruhan harga itu akan diterima dari pemasok. Terus membuat perbandingan harga, maka setelah membuat perbandingan harga, maka kita akan memilih pemasok. Terus membuat surat peredaran pembelian. Nah,
ketika sudah membuat surat orderan pembelian, maka langkah selanjutnya itu adalah terciptalah seperti surat PH, SPH, SPP, dan surat orderan pembelian yang lainnya begitu. Nah, ketika sudah itu selesai semua, maka kita akan membuat laporan penerimaan barang yang dimana mencatat tanggal penerimaan pada SOP lembar pada 6 dan 7 gitu. Nah, untuk lebih singkatnya itu adalah faktur dari pemasok, terus memeriksa faktur tersebut, terus faktur dari pemasok itu akan kita terima gitu. Selanjutnya adalah pada bagian penerimaannya itu ada SOP, terus surat pengantar. Nah, ketika sudah membuat kedua surat ini, maka memeriksa barang yang diterima itu perlu juga. Terus membuat laporan penerimaan barang yang dimana akan kita kirim kepada bagian yang menggunakan aset tetap bersama dengan barang begitu. Nah, selanjutnya itu adalah membuat surat permintaan otorisasi investasi, surat orderan pembelian, LPB, dan faktur dari pemasok, yang dimana akan membandingkan faktur dari pemasok dengan SPOI, SOP, dan LPB, yang dimana membuat bukti kas keluar. Maka terciptalah faktur LPB, SOP, SPOB, dan bukti kas keluar itu akan diregister ke buku kas keluar. Nah, selanjutnya itu adalah bagian aset tetap, yang dimana bukti kas keluar tersebut akan membuat surat penempatan aset tetap. Nah, selanjutnya itu adalah SPAT, yang dimana bukti kas keluarnya itu akan termasuk ke dalam kartu aset tetap, maka selesai. Selanjutnya itu ada sistem penghentian pemakaian aset tetap, yang dimana bagian yang menggunakan aset tetap itu, langkah pertama itu adalah membuat surat penghentian pemakaian aset tetap, yang dimana akan tercipta SPPPAT. Terus langkah selanjutnya itu adalah SPPAT itu memberikan otorisasi. Nah, ketika SPPAT itu sudah diberikan otorisasi, maka terciptalah SPPAT itu yang akan membuat bukti memorial. Terus bukti memorial itu akan masuk ke dalam kartu aset tetap, yang dimana pada bagian jurnalnya itu adalah bukti memorial itu akan masuk ke dalam jurnal umum, kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir transfer. Nah, jadi yang pertama itu ada bagian asal aset tetap, itu dimulai lalu ditransfer ke membuat surat permintaan transfer aset tetap, lalu dilanjutkan dengan SPTAT. SPTAT itu adalah surat permintaan transfer aset tetap. Nah, yang kedua itu ada SPTAT, terus dilanjutkan ke nomor 3. Nah, di situ juga ada yang direktur utama. Di direktur utama itu ada SPPAT, dan dilanjutkan ke memberikan otorisasi, dan dilanjutkan lagi ke SPTAT. Nah, yang keempat itu ada bagian aset tetap, itu dari SPTAT diarsipkan. Lalu di bagian kartu aset tetap, itu dari SPTAT diteruskan ke kartu aset tetap atau diarsipkan. Lalu diarsipkan. Nah, ada yang terakhir itu bagian yang dituju, itu ada SPTAT diarsipkan, lalu selesai. Akhir saya akan menjelaskan tentang bagian alir evaluasi aset tetap. Itu ada dari direktur utama, itu dimulai dari membuat surat keputusan revaluasi aset tetap, lalu dilanjutkan ke SKRAT. SKRAT itu adalah surat keputusan revaluasi aset tetap. Nah, yang kedua itu ada dari bagian kartu aset tetap. Nah, dari SKRAT dilanjutkan ke membuat bukti memorial, lalu dari bukti memorial dilanjutkan ke kartu aset tetap. Nah, yang terakhir itu ada bagian jurnal, dari bukti memorial atau SKRAT didouble dengan bukti memorial, lalu dilanjutkan ke kartu aset tetap atau diarsipkan lalu selesai. Nah, teman-teman, sekian presentasi dan pembahasan materi kita hari ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa memberikannya di kolom komentar dan kita akan berusaha untuk menjawabnya. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video kami sampai akhir, dan terima kasih juga atas atensinya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan kita pada hari ini. See you on top semuanya. Bye-bye.